Siap Bu Willy nggak? Iya Pak, sebentar Pak. Ya, silakan aja masuk. Komennya Ibu ini yang Ibu Willy ya. Bu Siti Willy. Ibu Naisa sama Ibu Lali itunya. Komentatornya. Bismillahirrahmanirrahim, izin share ya Pak. Ya. Sampai waktunya 11.20 ya. Ya. Sampai 11.20. Nanti ada komen. Sudah muncul Pak? Sudah Bu. Ada. Ya, untuk kegiatan teaching hari ini, saya pilihnya rencana aksi 3 Pak. Itu masalahnya tentang kemampuan numerasi peserta didik yang rendah, kemudian akar masalahnya model pembelajaran yang digunakan guru kurang diintegrasikan dengan soal-soal numerasi. Mata pelajarannya pada mata pelajaran akuntansi keuangan, kompetensi dasarnya adalah menerapkan metode persediaan FIFO, LIFO, average, dan identifikasi khusus. Kemudian solusi yang saya tentukan di sini adalah untuk modelnya menggunakan problem based learning, kemudian membiasakan asesmen berbasis numerasi melalui LMS, kemudian ada menerapkan pembelajaran kontekstual dan menggunakan video Powtoon. Sudah muncul PowerPoint-nya? Berada. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah siap semuanya untuk belajar? Siap Bu. Siap Bu. Baik. Perhatikan sekeliling kalian ya. Sekarang dilihat dulu di sekeliling kalian apakah kondisi lingkungan belajar kalian sudah kondusif untuk pembelajaran hari ini. Kalau misalkan masih ada sampah bisa dibuang terlebih dahulu. Kemudian kalau ada makanan-makanan sisa bisa dikesampingkan dulu ya. Kita akan fokus untuk belajar persediaan pada hari ini. Sudah siap semuanya? Siap Bu. Siap Bu. Siap Bu. Ya, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan KM-nya Restu dipimpin. Tidak ada Restu oleh wakilnya Dina. Ya, teman-teman, sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Ya, terima kasih Dina yang telah memimpin doa pada kesempatan hari ini. Kemudian sekarang sebelum belajar, Ibu akan cek dulu kehadirannya. Apakah hari ini semuanya hadir? Semuanya hadir, Bu. Hadir Bu. Hadir, alhamdulillah ya. Berarti tidak ada yang sakit ya, tidak ada yang izin. Ya, Bu. Baik. Hari ini ketemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran akuntansi keuangan. Masih ingat nggak sebelum ini kan sebelum PTS nih, materi yang telah kita pelajari di akuntansi keuangan. Ada apa saja? Ayo, ada apa? Utang Bu.
Ada utang, kemudian Piutang. ada piutang ya. Jadi kita sudah mempelajari 2 bab ya, yaitu utang dan piutang. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab yang ketiga, yaitu persediaan. Ya, setelah mengikuti proses pembelajaran pada hari ini, Ibu harapkan kalian bisa menerapkan dan melakukan perhitungan persediaan, yaitu nanti kita akan belajar tentang metode FIFO, LIFO, average, dan identifikasi khusus. Jadi Ibu harapkan setelah kalian belajar hari ini, kalian bisa menghitung tuh persediaan dalam berbagai metode. Jadi nanti kalau misalkan kalian sudah bekerja, kemudian bekerjanya dalam bidang akuntansi atau misalkan di bagian gudang atau bagian persediaan, kalian bisa handal dalam menghitung persediaan dengan berbagai metode. Adakah di sini yang cita-citanya melanjutkan kerjanya di bidang akuntansi lagi? Aku, Bu, aku. Ya, Bu. Nah, terus siapa lagi? Sundari ya? Siapa? Ya, Bu. Ya, itu sangat bermanfaat nanti kalau misalkan kalian bisa mempelajarinya hari ini dengan lancar, kemudian bisa paham, melakukan perhitungan dengan baik, insya Allah nanti kalau misalkan kalian bekerja di bidang akuntansi atau persediaan, khususnya kalian bisa menghitung metode FIFO, LIFO, dan average. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam persediaan. Sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini, alangkah baiknya kalian simak video berikut ini. Persediaan. Persediaan adalah sejumlah barang yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Dalam akuntansi terdapat 2 sistem pencatatan persediaan, yaitu sistem fisik dan sistem perpetual. Metode penilaian persediaan ada FIFO, LIFO, average, dan identifikasi khusus. Pada kesempatan kali ini, ayo kita belajar cara menghitung persediaan menggunakan metode FIFO, LIFO, average, dan identifikasi khusus. Tuan Ahmad memiliki usaha jual beli sepatu olahraga. Pada tanggal 1 Oktober, Tuan Ahmad memiliki persediaan 200 unit sepatu olahraga dengan harga beli Rp500.000. Pada tanggal 3 Oktober, Tuan Ahmad membeli 100 unit sepatu olahraga dengan harga beli Rp520.000. Pada tanggal 5 Oktober, Tuan Ahmad membeli kembali 100 unit sepatu olahraga dengan harga beli Rp550.000. Maka, sekarang Tuan Ahmad memiliki 3 jenis persediaan dengan harga satuan yang berbeda-beda, yaitu Rp500.000, Rp520.000, dan Rp550.000. Menurut kalian, bagaimana Tuan Ahmad menghitung persediaannya? Ayo kita bantu Tuan Ahmad menghitung persediaannya dengan metode FIFO, LIFO, average, dan identifikasi khusus, sehingga Tuan Ahmad dapat mengetahui harga pokok penjualan dan harga pokok persediaan akhirnya. Bagaimana videonya? Terlihat jelas? Jelas, Bu. Suaranya terdengar jelas? Bu. Ya, baik. Sekarang kita akan tentukan nih, barusan di video ada sebuah masalah. Masalahnya apa kira-kira? Tuan Ahmad, Bu. Kebingungan. Ya, jadi Tuan Ahmad itu Persediaan. punya beberapa persediaan. Ada berapa tadi persediaannya? 3, Bu. Ada 3 ya. Dari tanggal berapa aja? Ada yang masih ingat? Tanggal 1 Oktober 3 sama 5. Iya, betul. Elis berarti sangat memperhatikan betul ya videonya. Masya Allah. Nanti semoga bisa mengerjakan dengan baik. Ya, Tuan Ahmad di sini punya 3 persediaan dan beliau memiliki masalah. Jadi gimana cara ngitungnya kalau misalkan harganya ada 3? Nah, sekarang kita akan menemukan solusinya untuk membantu Tuan Ahmad menghitung persediaannya. Nah, di sini metodenya ada 4 yang akan kita pelajari, yaitu FIFO, LIFO, average, dan identifikasi khusus. Karena sistem pencatatan persediaannya tadi ada berapa coba di video? Ada yang tahu?
sistem pencatatan? Sistem. Sistem pencatatan persediaan ada? Ada 2, Bu. Ada 2. Betul, Mela, pintar sekali. Iya. Ya, tepuk tangan Ada dong, periodik sama perpetual, Bu. Mela. Betul. Nanti ada hadiah ya setelah ini ke kantor Ibu ya. Ya, Siap, Bu. ada sistem fisik dan Perpetual. perpetual. Nah, kita akan bagi pembelajarannya menjadi 2 hari ya, 2 pertemuan. Pertemuan kali ini kita fokus ke sistem fisik. Kemudian nanti pertemuan selanjutnya kita akan fokus ke sistem perpetual. Sudah paham ya? Ya, Bu. Baik. Untuk langkahnya pembelajaran hari ini kita akan bagi kelompok untuk berdiskusi. Untuk memecahkan masalah nih, membantu Tuan Ahmad menghitung persediaannya. Kita akan bagi ke dalam 4 kelompok. Kelompok 1 yaitu Dina dan Endang. Kelompok 2 Lela dan Mela. Kemudian kelompok 3 Naisyah dan Sandra. Kelompok 4 Sendari, Restu, dan Elis. Sudah siap semuanya? Siap, Bu. Ya, silahkan duduk bersama kelompoknya masing-masing ya, supaya diskusinya mudah. Dan Ibu akan bagikan LKPD-nya ya di sini, di LKPD-nya. Tadi kita sudah punya masalahnya nih, Tuan Ahmad punya 3 persediaan. Bagaimana cara menghitung persediaannya? Nah, kita akan bagi ke dalam 4 kelompok. Jadi satu kelompok mengerjakan 1 metode saja ya. Jadi nanti kita akan sharing, presentasikan ke depan. Kelompok yang lain akan mendengar penjelasan dari kelompok yang presentasi. Yang dipresentasikan apa saja? Jadi nanti kelompok 1, Dina dan Endang akan presentasi tentang Vivo. Kemudian Lela dan Mela, kelompok 2 akan presentasi tentang Livo. Kemudian kelompok 3, Naisyah dan Sandra akan presentasi yang ketiga metodenya yaitu average. Sendari, Restu, dan Elis akan mempresentasikan metode yang keempat yaitu identifikasi khusus. Seperti itu ya. Sudah siap semuanya? Ya, Bu. Apa saja yang dipresentasikan? Yaitu ini, dilihat ya petunjuk LKPD-nya. Jadi yang pertama, kalian cari dulu informasi mengenai Vivo, Livo, average, dan identifikasi khusus. Kemudian, nanti cari juga cara menghitungnya seperti apa sih? Kemudian nanti diisikan ke dalam kolom-kolom ini ya. Di dalam kolom-kolom. Kemudian nanti dipresentasikan ke depan. Setelah presentasi nanti kita akan simpulkan apakah yang dipresentasikan sudah betul atau belum. Kemudian nanti teman-teman yang lain juga bisa menambahkan ya, dari kelompok lain bisa menambahkan. Dan nanti kita simpulkan kira-kira Pak Ahmad bisa menggunakan metode yang mana nih, gitu ya. Sudah paham dengan langkah pembelajarannya hari ini? Udah, Bu. Paham, Bu. Ya. Untuk mengerjakannya, karena kalau misalkan offline Ibu kasih selembar kertasnya ya LKPD, karena di sini online, jadi Ibu masukkan LKPD-nya ke dalam LMS. Kalian buka LMS-nya ya. Di sini Ibu sudah tampilkan LMS-nya untuk tampilan siswa seperti ini. Jadi nanti kalian langsung masuk ke mata pelajaran akuntansi keuangan. Silakan dibuka. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Ya, kita tunggu ya yang belum. Kemudian kalau yang sudah masuk ke pertemuan 10, diklik ya pertemuan ke-10. Nah, di situ ada beberapa link yang sudah Ibu buat. Yang pertama adalah modul. Jadi nanti kalian bisa mencari bahan-bahan atau informasi untuk memecahkan solusi Tuan Ahmad dari modul. Kemudian yang kedua bisa dari link artikel. Jadi di internet itu banyak tentang persediaan. Nah, di sini salah satunya Ibu sudah simpan linknya di LMS. Dari 2 sumber ini boleh, kemudian kalau misalkan kalian ada sumber lain juga boleh. Kita juga ada buku teks ya, buku teks Erlangga, silakan kalian bisa buka juga dari buku. Dari sumber yang lain juga bisa, kalian searching dari artikel-artikel yang lain juga boleh. Seperti itu ya, itu untuk mencari informasinya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Paham ya semuanya ya? Udah. Kemudian kalau kalian buka LKPD-nya, kalian nanti akan masuk ke ya, sudah ada? Udah. LKPD-nya terlihat?
Terlihat, Bu. Ya, di sini ada LKPD-nya dalam versi online ya ini. Kemudian di sini ada instruksi yang sudah Ibu jelaskan tadi dan studi kasusnya yang Tuan Ahmad. Nah, di tab selanjutnya di sini ada Vivo, LIFO, average, dan identifikasi khusus. Di situ sudah ada pertanyaan, jadi kalian tinggal cari informasinya, kemudian masukkan ke dalam kolom yang setelah disediakan. Berdasarkan kelompoknya masing-masing ya, kelompok 1 Vivo, kelompok 2 LIFO, kelompok 3 average, dan kelompok 4 identifikasi khusus. Seperti itu ya, silahkan dikerjakan dalam waktu 30 menit. Free memory. Sudah, Bu. Ya, adakah yang mengalami kesulitan? Sudah bisa semuanya? Sudah, Bu, sudah. Ya, sambil menunggu yang belum selesai nih, kita peregangan dulu ya. Coba tangannya diangkat ke atas semua. Ya, biar segar lagi ya. Sambil menunggu yang belum selesai. Kelompok yang sudah selesai siapa? Silahkan kelompok yang sudah selesai bisa mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, terima kasih kepada kelompok 4 yang terakhir yang telah mempresentasikan hasil informasi yang telah didapat dan perhitungannya untuk membantu Tuan Ahmad tadi mencari atau menghitung persediaannya. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk semua kelompok yang sudah presentasi. Baik, untuk kesimpulannya, kita tarik kesimpulan ya, yang tadi sudah dipelajari. Coba kelompok 1 tadi tentang Vivo. Ada yang mau menyampaikan, jadi Vivo itu apa? Vivo itu adalah metode penilaian persediaan barang. Ya, boleh acungkan tangan dulu. Oh ya, sorry, maaf, Bu. Maaf. Iya, siapa? Dina, Bu. Ya, Dina silahkan. Ya, di Vivo itu metode penilaian persediaan barang, di mana barang yang pertama datang itu adalah yang pertama kali dijual. Iya, betul. Jadi untuk perhitungannya tadi sudah dijelaskan juga ya oleh kelompok 1 di depan kelas, dan itu sudah betul ya perhitungannya. Kemudian sekarang yang kedua, untuk LIFO. Siapa yang mau menjelaskan tentang LIFO? Saya, Bu. Silahkan, Mela. Ya, untuk LIFO itu adalah barang yang lebih dulu keluar atau dijual, itu berasal dari barang yang terakhir masuk atau dibeli. Tapi Iya, untuk betul. persediaan LIFO itu sudah tidak dipergunakan lagi, Bu. Iya, Berdasarkan betul. PAK etap. Ya. Wah, berarti ini Mela tadi informasinya banyak ya, sumber informasinya, sampai menemukan informasi-informasi yang sangat bermanfaat. Jadi teman-teman yang lain juga bisa mengetahui ya, kalau LIFO itu sudah tidak dipergunakan. Tapi kita masih pelajari biar semuanya paham, ada metode LIFO. Iya, Bu. Kemudian yang ketiga, ya terima kasih Mela. Yang ketiga average, siapa yang mau menyimpulkan terakhir nih average dulu, sebelum identifikasi khusus. Silakan, siapa? Saya, Bu. Silahkan, Sandra. Kalau average itu, Bu, harga barangnya diambil dari harga rata-rata, Bu. Iya, betul. Jadi dirata-ratakan terlebih dahulu harganya ya. Itu untuk average. Yang terakhir, identifikasi khusus. Siapa yang mau menyimpulkan tentang identifikasi khusus? Saya, Bu. Iya, silahkan. Jadi identifikasi khusus itu tiap pembelian barangnya ditandai gitu, Bu, tandai khusus untuk tiap barang. Betul. Jadi untuk identifikasi khusus, setiap barang yang dibeli dilabelin ya, ditandai tanggal berapa dibelinya. Kemudian nanti untuk penilaian persediaannya juga kita bisa tentukan mau yang mana dulu nih sesuai yang sudah dilabeli. Seperti itu ya. Itu untuk kesimpulan pertemuan kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu tutup? Tidak ada pertanyaan, berarti semuanya sudah paham ya.
Kalau begitu, kita akan latihan kuisis. Hari ini latihan kuisisnya bisa diklik linknya di LMS masing-masing ya. Untuk tugasnya, silahkan kalian lihat di LMS. Di situ ada asesmen pengetahuan dan asesmen keterampilan. Kalian bisa kerjakan di rumah masing-masing. Kemudian nanti Ibu akan cek siapa saja yang sudah mengerjakan dan siapa yang belum. Di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang masih persediaan, tapi kita akan pakai sistem perpetual. Jadi nanti disiapkan ya, kalau kalian punya sumber-sumber atau bukunya bisa dibaca terlebih dahulu, biar nanti pertemuan selanjutnya sudah siap tentang perpetual. Sebelum ditutup, kalian bisa isi dulu refleksi untuk hari ini di link Google Drive, Google Form. Nanti Ibu kasih ya linknya. Oke, Bu. Ya, Bu. Iya, terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini dan jaga kesehatan terus ya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Sandra, Bu Sandra. Iya, silakan Sandra. Baik teman-teman, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah, Bu. Ya, baik. Terima kasih Sandra. Terima kasih untuk semuanya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan siapkan untuk pertemuan selanjutnya. Semoga materi hari ini tentang metode penilaian persediaan bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian praktekkan. Apalagi kalau misalkan ada yang orang tuanya misalkan punya usaha gitu ya, jual beli barang. Nah, kalian bisa bantu untuk mencatat persediaannya. Dan hari ini kita juga telah berhasil memecahkan masalahnya Tuan Ahmad untuk menghitung persediaannya. Seperti itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau lebihnya mohon maaf. Dari Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Hai, Bu. wabarakatuh. Baik, Bu. Sudah, Pak.